Waduh, apa-apaan ini? Aku di mana, Lur? Kok banyak banget singanya? Up. Tenang, Lur. Aku lagi di Taman Safari. Iki namanya feeding lion, Lur. Iku lho, aktivitas ngasih makan kawanan singa. Ngeri-ngeri sedep, Lur. Satria ngemil dulu. Tapi yo nggak sembarangan, Lur. Pengunjung harus menggunakan mobil khusus dan wajib didampingi oleh kiper yang tugasnya mengawasi dan menjaga keamanan pengunjung. Nah, Lur, di Taman Safari ini kita bisa feeding dengan kendaraan khusus gini ya. Jadi semuanya dengan transmisi. Nah, yang jelas tidak boleh mengeluarkan anggota tubuh kita keluar dari kerangkeng ini, baik atas ataupun samping ya, karena itu berbahaya banget, bisa menjadikan celaka. Lur, di alam liar, singa iki termasuk predator puncak dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Makanya singa mendapat julukan raja hutan. Dasar kamu Gina, kerjaannya yo rebahan aja. Tapi emang, Lur, singa dikenal sebagai hewan yang mageran. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Bahkan bisa mencapai 20 jam sehari. Opo gak pusing yo kepalane. Tapi ini ada alasannya, Lur. Mereka harus menghemat energi yang dibutuhkan saat berburu nanti, Lur. Ngambek, kundung. Pantes saja ada peribahasa, jangan membangunkan singa yang sedang tidur. Mas, udah mainin singanya, nanti singanya marah. Mending kita siapin pakan rumput aja yuk. Oh ini? Gitu? Ya, kita mainin jangan udah, nggak usah main ini aja. Kita siapin rumput dulu ya. Mainan. Yaudah, yuk, kerja. Siap, Pak. Sampai lupa aku, Lur. Saking terpesonanya sama singa, aku masih harus urus satwa-satwa yang lain. Aku bukan lagi habis belanja dari pasar induk yo, Lur. Aneka sayuran dan buah-buahan segar iki dapat dari gudang pakan. Jadi sebelum loket tiket dibuka, petugas-petugas kiper koyo aku akan mengantarkan pakan-pakan ini ke kandang-kandang satwa, Lur. Ceritanya buat sarapan mereka. Pakan-pakan ini dibagi berdasarkan jenis satwanya. Kebetulan iki buat satwa-satwa herbivora yang doyan makan tumbuhan. Yo iki salah satu nih, si Amang. Setelah semua diturunkan, pakan-pakan ini tidak langsung diberi ke satwanya ya, Lur. Perlu dipersiapkan terlebih dulu. Umumnya pakan perlu dibagi sesuai porsi yang dibutuhkan oleh satwanya. Dan untuk si Amang ini gak cuma satu jenis buah atau sayuran aja, Lur. Setelah semua dibagi ke dalam keranjang, lanjut aku bantu Pak Kusno sebagai kiper si Amang untuk memberi pakannya dulu yo. Wih, sautan dari suara si Amang memang terdengar nyaring, Lur. Si Amang punya kantung suara di leher yang kalau digembungkan suaranya bisa terdengar jauh sampai berkilometer loh. Mungkin ini jadi tanda sambutan kalau si Amang mengetahui keberadaanku dan Pak Kusno
membawakan santapan lezat untuk mereka. Primata satu ini menjadi salah satu hewan yang statusnya dilindungi loh. Si Amang terancam punah karena hilangnya habitat asli yang berada di hutan tropis Asia Tenggara. Mereka juga sering diperjualbelikan secara ilegal untuk dijadikan peliharaan. Makanya kebun binatang kayak taman safari ini tak sekedar wahana hiburan saja, tapi juga tempat konservasi dalam upaya pelestarian satwa langka. Lanjut lur, gak cuma buah dan sayur saja, ada juga satwa yang doyan makan rumput. Untung nyapinya gak sulit-sulit banget lur. Pertama-tama, rumput-rumput perlu dicacah terlebih dulu pakai mesin ini. Baru deh masukin ke karung dan siap dikirim ke kandang-kandang. Nah, sebagai koki alias juru pakan, aku gak cuma nyiapin makanan satwa aja lur. Aku dan para petugas di sini juga harus bisa mengolah sisa-sisa pakan kayak rumputan ini. Hasil cacahan rumput ini dimasukkan ke dalam mesin adukan dan dicampur dengan tepung kanji. Setelah tercampur rata, hasil cacahan rumput lalu direbus. Perebusan sisa pakan rumput ini juga bukan tanpa alasan lur. Ya, sama kayak kita aja lur. Kalau makanannya keras, yo dilepeh. Makanya kudu dilembutin dulu biar gampang dikunyah. Kalau sudah dingin, baru siap dijadikan pakan. Bisa juga dijadikan campuran makanan yang nutrisinya disesuaikan kebutuhan satwa lur. Ternyata jadi koki satwa seru juga ya lur. Bayangin aja, di lahan seluas 280 hektar ada kurang lebih 8.000 ekor satwa dari 409 spesies yang kudu dikasih makan setiap hari lur. Hitung aja sendiri lur, berapa kebutuhan makan mereka setiap hari. Sampai juga nih lur di kandang yang pertama. Seru yo, sudah ada kawanan zebra yang menunggu rumput bawaanku nih lur. Sabar yo bra zebra, gak usah rebutan. Pasti kebagian semua kok. Zebra adalah satwa asli dari Afrika lur. Pola garis hitam putih pada badannya berfungsi sebagai kamuflase alami di habitat aslinya, membantu mereka menyatu dengan lingkungan dan melindungi dari predator seperti singa dan hiena. Garis-garis ini juga ternyata dapat mengusir serangga dan berfungsi sebagai tabir surya alami loh lur. Lanjut lur, aku mau menuju kawanan Watusi yang udah gak sabaran tuh. Dari jauh memang wujudnya seperti sapi, tapi tanduknya iki loh yang bikin beda. Hampir seukuran batang pohon yang membentang hingga 2,5 meter loh. Sama seperti zebra, Watusi sama-sama berasal dari daratan Afrika. Walau tanduk besarnya terlihat menyeramkan, tapi Watusi ini lumayan jinak loh. Tuh, lihat, aku langsung diserbu ketika rumput dituang ke tempat makanannya. Ayo, makan yang banyak yo, ben sehat-sehat. Dari tanah Mandarin,
kita lanjut terbang ke negara tetangga. Sesaat lagi ada si Bolang yang bakal jalan-jalan menjelajahi Vietnam. Xin chào Bolang. Chào mừng đến Vietnam. Siap-siap lihat keseruan baru, budaya baru, dan pengalaman seru. Jangan kemana-mana yo lur.